Sudah ada yang piket kelas belum? Hari ini kelas sudah bersih? Sudah ya, kalau harus bersih ya nak ya, kelas kita mau belajar. Jadi kerapian kelas itu sangat mendukung kita untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagaimana biasanya kita membaca doa ya kepada ketua kelas. Ibu kita ikuti doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, selesai pembacaan doa. Baik, untuk selanjutnya ya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia ya, secara bersama-sama. Silakan yang mau bikin lagunya. Selesai sudah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, berarti kita mencerminkan bahwa kita itu cinta pada tanah air Indonesia. Baik, sebelumnya Ibu mau memeriksa apa kehadiran anak-anak semua ya. Ibu periksa ya. Absen dulu. Zidan Afrianza. Hadir, Bu. Riani Aprilia. Iya, Hasbi Asli. Hadir, Bu. Nur Asifah. Hadir, Bu. Trisha. Hadir, Bu. M. Amri Samsir. Hadir, Bu. M. Firgiawan. Hadir, Bu. Friska Asifa. Hadir, Bu. Latifah Zakira. Hadir, Bu. Amira. Hadir, Bu. Aziz Al-Ghazali. Kisha Nur. Iza. Hadir, Bu. Rashid Rahmatullah. Hadir, Bu. Latifah Zakia. Hadir, Bu. Stephen El Sarawi. Hadir, Bu. Dea Puspita. Hadir, Bu. Atia Akila Salsabila. Hadir, Bu. Armansyah. Tidak hadir. Kirani Anastia. Hadir, Bu. Avandi. Hadir, Bu. Iya, ya, sudah hadir ya. Alhamdulillah bisa hadir semua ya. Berikutnya kita nyanyikan lagu Profil Pancasila. Oke, sama-sama. Silakan sambil di meja. Langsung. Relatif dan benar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Kalian bawa buku paket semuanya? Nah, sekarang silakan buka buku paket IPA. Kita belajar di bab 5 ya. Tentang apa nak? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan buka buku, baca semuanya ya. Semua membaca bukunya. Nanti baru kita bahas ya. Silakan. Semua membaca. Cukup ya? Baik. Sudah ngerti kalian apa yang kalian baca hari ini? Sudah. Baik ya. Ibu mau tanya kalian ya. Seandainya ya, bagaimana makhluk hidup pada ekosistem mendapatkan makanan? Bagaimana caranya? Dalam proses ekosistem ya, bagaimana makhluk hidup bisa mendapatkan makanan? Bagaimana? Kira? Bagaimana makhluk
proses makan dan dimakan. Sudah dapat satu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana tanaman dan hewan dalam ekosistem mendapatkan makanan? Proses makan dan dimakan. Iya, sama. Proses adanya makan dan dimakan. Baik, sekarang bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Bisa? Ada? Sebab materi ini yang mau kita pelajari hari ini, ya, yang sudah kalian baca tadi, itu maksudnya materi yang bakal kita pelajari, ya nak ya. Kemudian, baik, kita ada tujuan dalam pembelajaran ini, ya. Tujuan pembelajaran kita ya hari ini, pertama, peserta didik mampu mengkategorikan makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan, ya. Kemudian peserta didik dapat mengumpulkan fakta dan informasi tentang hubungan makhluk hidup yang benar. Terus peserta didik dapat membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik dapat menentukan pilihan jawaban yang benar yang dapat nanti dikerjakan dalam LKPD. Ya, tuh. Kemudian, baik, kita sekarang untuk memotivasi kalian, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tentang materi kita, pelajaran KIFAS mengenai rantai makanan, ya. Simak ya. Aku balik situ. Ya, Raya, silakan kalian simak mengenai video tentang rantai makanan. Ya, sudah kalian simak videonya? Sudah. Ada apakah di sini? Yang kalian lihat tadi ada apa saja? Ada hewan. Hewan apa? Terus satu lagi? Terus ada tumbuhan nggak di situ? Ada juga tumbuhan di situ ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa itu menunjukkan ekosistem di mana itu? Sawah. Ya. Jadi itu tadi ada apa tadi? Hewan apa tadi? Sapi. Apakah sapi di sawah? Nah, kalau sapi biasanya di mana dia? Apa namanya padang rumput itu? Di darat. Ya. Tadi ada tumbuhan apa di situ tadi? Atau padi tadi? Padi. Ya, kalau padi itu dimakan apa?
Ya. Baik. Ayo semangat, Nak. Ayo semangat. Tepuk semangat. Baik ya. Sudah kalian perhatikan tadi videonya, kemudian tentang pembelajarannya ini materi kita. Tanya lagi. Apa sih yang disebut dengan rantai makanan? Peristiwa makan dari makan yang meliputi apa saja di situ ada produsen, ya, ada konsumen, apa lagi? Atau penggunaan. Nah sekarang apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Ya, contohnya apa? Tumbuhan hijau. Apa tumbuhan hijau itu? Rumput, padi. Ya, itu produsen. Kemudian proses yang kedua itu namanya konsumen. Nah, konsumen itu apa ya? Dia mau tergantung kepada produsen. Apa contohnya? Itu ada hewan apa? Iya, kemudian ya konsumen itu dibagi menjadi tiga. Yaitu konsumen pertama atau primer, yang itu merupakan apa saja di situ? Yang primer, pemakan tumbuhan, dan biasanya disebut juga dengan konsumen herbivora. Ya, herbivora. Contohnya apa saja? Terus sapi, apa lagi? Kerbau, kelinci. Ya, kemudian ada juga itu namanya konsumen sekunder. Apa itu? Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya, itu yang tingkat 2 ya. Tingkat ini diisi oleh hewan-hewan karnivora. Ya, karnivora itu apa? Contoh hewannya? Contohnya tikus. Ya, masuk ya di situ. Kemudian ada yang ketiga konsumen namanya tersier. Ya, tersier konsumen ini merupakan apa? Konsumen pemakan yang kedua, ya, dan disebut juga dengan konsumen puncak, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian ketiga apa namanya? Dekomposisi atau pengurai. Ini apa itu pengurai? Organisme terakhir dalam rantai makanan. Yuk, kalian lihat. Kalian belum tahu ya. Tingkat 1 itu gimana? Tingkat. Nih, 1. Ya. Rumput. Kemudian tingkat 2. Tingkat 3. Serigala. Tingkat 4. Harimau. Tingkat 5. Pengurai. Jadi di sini berarti rumput ini produsen. Ya, produsen ya, rumput dimakan kelinci, terus kelinci dimakan serigala, dan serigala dimakan harimau, terus harimau jadi pengurai. Paham? Oke, kalau sudah paham lah ya, berarti kita sebagai proyek kita punya proyek ya tentang rantai makanan, berarti kita membuat proyek rantai makanan. Ya, silakan. Ibu sudah membentuk 4 kelompok. 4 kelompok, berarti masing-masing kelompok nanti membuat satu praktek ya tentang rantai makanan. Nanti silakan presentasi ke depan. Kita tempel di papan tulis. Oke, Ibu kasih waktu sekarang, silakan kerjakan
depan. Hasilnya, proyeknya tolong dibawa ke depan, ditempel nak ya. Ditempel di papan tulis. Cepat. Susun nanti kamu susun. Kelompok mana lagi? Ayo maju, maju, maju. Maju lah. Maju lagi. Bawah. Semua duduk kecuali kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan berdiskusi tentang rantai makanan di hutan. Semua tahu bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan hidupan yang digambarkan dalam film tersebut searah dan tidak berubah. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di hutan. Yang pertama, ada produsen yang berperan sebagai makanan utama, misalnya tumbuhan. Dan tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau bisa disebut konsumen primer. Dan selanjutnya konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau bisa disebut konsumen sekunder. Kemudian konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau bisa disebut dengan konsumen tersier. Iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Silakan. Tuh. Kelompok 1. Sekarang kita kelompok ya. Kita ekosistem apa? Laut. Yuk, jelaskanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di laut. Ada beberapa dalam peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan dalam garis searah dan tidak bercabang. Di atas ada contoh rantai makanan di laut. Terumbu karang dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh ikan piranha. Ikan piranha dimakan oleh ikan hiu.
jadwalnya ya. Silakan Nan, dikerjakan LKPD-nya. Segera kumpul LKPD-nya, soal beserta lembar jawabannya. Per kelompok nak ya, per kelompok kumpulnya. Baik, sudah selesai pelajaran kita hari ini ya. Semua duduk yang rapi nggak ya? Sekarang ibu tanya, bagaimana kalian menghadapi pelajaran ini tadi tentang rantai makanan? Apakah kalian merasa ada kendala? Tidak. Ada yang belum paham? Mak? Adakah di antara kalian yang belum paham apa mengerti? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang rantai makanan ini? Baik, selesai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan ya bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Ya, proses makan dan dimakan yang meliputi apa saja? Produsen, terus konsumen dan atau pengusaha. Berarti cukup sekian pembelajaran kita dan nanti kita bertemu lagi dalam pembahasan pelajaran IPAS minggu depan, yaitu dengan tema tentang bumi. Ya, baik, sebelum kita tutup hari ini, tolong nak ya sampah-sampah dibersihkan yang ada di laci ataupun ini biar kelasnya masih kelihatan bersih ya. Kemudian sudah selesai, silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Silakan.